Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 10 mata kuliah Ekonomi Mikro Islami yang di sini akan mempresentasikan materi tentang mekanisme pasar dalam perspektif sejarah Islam. Namun sebelum itu, perkenankanlah kami memperkenalkan anggota kelompok kami. Yang pertama yaitu nama saya Maulida Zakia Zahra dengan NIM akhir 013 dan juga ada rekan saya Nur Azizah Jamil dengan NIM akhir 019 dan juga ada rekan saya lagi Nurul Fajriyah dengan NIM akhir 027. Nah, di sini rumusan masalah dan tujuan presentasi yang kami ambil yaitu memahami definisi konsep pasar, dan yang kedua mekanisme pasar dalam Islam, yang ketiga memahami pasar dalam pandangan tokoh muslim, yang keempat memahami konsep harga dalam Islam, dan yang kelima intervensi pemerintah dalam regulasi harga. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Nur Azizah Jamil dengan NIM akhir 019. Di sini saya akan menjelaskan definisi konsep pasar. Pasar adalah tempat di mana bertemunya penjual dan pembeli baik secara langsung maupun melalui media online dengan tujuan menukar barang atau jasa menggunakan uang. Intinya, pasar bukan hanya lokasi fisik, tetapi seluruh kegiatan yang memungkinkan proses jual beli bisa terjadi. Saya akan menjelaskan mekanisme pasar dalam Islam. Mekanisme pasar dalam Islam adalah proses terbentuknya harga dan transaksi barang atau jasa di pasar berdasarkan interaksi permintaan atau demand dan penawaran atau supply tanpa adanya kecurangan serta tetap berada dalam koridor syariat Islam. Pasar dijamin kebebasannya dalam Islam. Konsep mekanisme pasar dalam Islam dibangun atas prinsip-prinsip sebagai berikut. Yang pertama, aridho atau kerelaan. Setiap transaksi harus dilakukan atas dasar kesepakatan kedua belah pihak yang saling meridhoi tanpa ada paksaan. Yang kedua, persaingan sehat. Pasar harus didasarkan pada persaingan yang sehat, menghindari praktik monopoli, rekayasa harga, dan manipulasi yang dapat merugikan konsumen. Yang ketiga, kejujuran. Pedagang dan pembeli harus jujur dalam setiap transaksi, menghindari kebohongan dan penipuan dalam bentuk apapun. Yang keempat, keterbukaan. Pihak-pihak yang bertransaksi harus terbuka mengenai niat, kondisi barang, dan kesepakatan secara utuh sehingga tidak ada informasi yang disembunyikan. Yang kelima, keadilan. Transaksi harus dilakukan secara adil sesuai dengan kondisi dan latar belakang para pihak serta menghindari eksploitasi satu sama lain. Selanjutnya saya akan menjelaskan kurva keseimbangan pasar. Garis yang menurun dari kiri atas ke kanan bawah atau kurva permintaan menunjukkan hubungan terbalik antara harga suatu barang dan kuantitas yang diminta oleh konsumen. Hukum permintaannya, semakin tinggi harga maka semakin rendah kuantitas yang diminta dan sebaliknya. Kemudian, garis yang meningkat dari kiri bawah ke kanan atas atau kurva penawaran menunjukkan hubungan langsung antara harga suatu barang dan kuantitas yang ditawarkan oleh produsen. Hukum penawarannya yaitu semakin tinggi harga maka semakin tinggi kuantitas yang ditawarkan dan sebaliknya. Lalu di situ ada titik keseimbangan atau equilibrium, titik di mana kurva permintaan dan penawaran berpotongan, menentukan harga keseimbangan atau harga di mana kuantitas yang diminta sama dengan kuantitas yang ditawarkan dan kuantitas keseimbangan atau kuantitas barang yang diperjualbelikan pada harga keseimbangan. Contohnya, misal masker medis pada saat pandemi COVID-19. Awalnya sebelum pandemi harga masker medis relatif rendah dengan kuantitas yang stabil. Kurva permintaan dan penawaran berada pada titik keseimbangan normal. Ketika pandemi melanda, permintaan masker medis meningkat drastis karena banyak orang ingin melindungi diri. Kurva permintaan bergeser ke kanan, yang berarti pada setiap tingkat harga kuantitas masker yang diminta lebih tinggi. Namun, penawaran masker medis tidak bisa langsung meningkat secepat permintaan. Akibatnya, harga masker medis melonjak tajam karena banyak orang bersedia membayar lebih untuk mendapatkannya. Seiring waktu, produsen masker medis meningkatkan produksi mereka untuk memenuhi permintaan yang tinggi. Kurva penawaran mulai bergeser ke kanan. Akhirnya,
Pasar mencapai keseimbangan baru dengan harga masker yang lebih tinggi dari sebelumnya, tetapi dengan kuantitas yang jauh lebih tinggi. Titik keseimbangan baru ini mencerminkan kondisi pasar selama pandemi. Baik, di sini bersama saya Maulida Zakia Zahra. Saya akan menjelaskan pasar dalam pandangan tokoh muslim. Nah, tokoh muslim ini dalam buku Adi Warman ada dua, yaitu yang pertama Ibnu Taimiyah dan yang kedua itu Ibnu Khaldun. Nah, di sini kita akan membahas Ibnu Taimiyah terlebih dahulu ya. Di sini seperti bisa teman-teman lihat di PPT itu ada gambar dari Thomas Aquinas dan juga Ibnu Taimiyah. Keduanya ini merupakan pemikir ekonom, namun ada perbedaannya, yaitu Aquinas itu adalah pemikir Kristen yang sangat berpaku pada Aristoteles, pemikiran dari Aristoteles, dan fokusnya harga adil itu kepemilikan dan riba. Dan juga nilai harga barang itu dilihat dari penjualnya aja. Nah, sedangkan kalau Ibnu Taimiyah itu dia nggak berpaku pada Aristoteles, melainkan dia malah mengkritik Aristoteles. Dia berdasarkan pada hadis Nabi dan juga fikih, sehingga harga adilnya itu dilihat dari sisi pembeli dan penjual. Namun, kedua pemikir ini sama-sama setuju bahwa harga itu harus jujur, tidak ada penipuan. Pagu harga boleh diterapkan jika terjadi ketidakadilan. Nah, apa itu pagu harga? Pagu harga ini adalah batas maksimum yang ditentukan agar pembeli tidak merasa terlalu berat gitu ya. Misal di Indonesia itu harga minyak lagi mahal, sehingga pagu harga itu ditetapkan minyak nggak boleh lebih mahal daripada 20.000 seliter. Maka penjual itu tidak boleh menjual dengan harga di atas 20.000. Ibnu Taimiyah menekankan pasar bebas atau free market, di mana harga ditentukan secara alami oleh kekuatan hukum, permintaan, dan juga penawaran. Selama prosesnya wajar dan tidak ada kezaliman, maka harga mengikuti mekanisme alamiah pasar itu impersonal. Baik, lalu di sini saya akan menjelaskan mengenai kurva penawaran yang menurun bergeser ke kiri akibat inefisiensi produksi. Jadi inefisiensi produksi itu adalah keadaan di mana suatu perusahaan itu tidak maksimal dalam memproduksi. Hal ini bisa dikarenakan contohnya seperti mesin overheating ataupun karyawan tenaga kerjanya yang tidak bekerja sesuai maksimalnya. Maka terjadi inefisiensi produksi yang mengakibatkan kurva penawaran ini menurun bergeser ke kiri ya. Nah, di sini teman-teman fokus ke garis yang merah terlebih dahulu. Di sini saya contohkan dengan misalnya bakery yang memproduksi roti satuan. Di sini harga per unitnya yaitu 4.000 dan juga jumlah yang ditawarkan itu ada 600 unit roti. Dengan 4.000 per unit, produk yang ditawarkan dari bakery adalah 600 unit. Tetapi, saat produksi makin mahal ataupun inefisien, maka penawaran itu berkurang. Rotinya itu tuh jadi semakin sedikit gitu loh. Lalu harganya menjadi naik. Nah, harga yang naik ini mengakibatkan kurva penawaran yang tadinya di S1 bergeser ke kiri menjadi S2 di sini ya, titiknya. Nah, kan harganya naik tuh jadi 5.000, tapi produk yang ditawarkan malah cuma 500. Tadi yang S1 kan itu harga satuannya 4.000 dan produk yang ditawarkan adalah 600. Nah, setelah produksi makin mahal, harganya menjadi naik, itu harga per unitnya 5.000 dan juga jumlah yang ditawarkan hanya 500 unit roti. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan kurva permintaan yang meningkat dan penawaran yang menurun. Atau ini bisa disebut juga pergerakan dua kurva ya. Nah, di sini teman-teman masih menggunakan contoh bakery yang tadi. Bisa kita lihat harganya per unit itu 4.000 dan juga jumlah yang ditawarkan yaitu 600 roti. Nah, di sini kita akan mendapatkan kurva S1 ya. Ini yang merah itu pokoknya kita fokus ke yang merah dulu. Nah, di sini D1 ataupun penawarannya juga sudah terlihat. Dan ini menghasilkan titik equilibrium 1. Nah, titik ini menunjukkan keseimbangan antara penawaran dan juga permintaan. Namun, permintaannya itu meningkat, tapi dibarengi dengan penawaran yang menurun. Nah, hal ini akan mengakibatkan harganya itu melonjak naik. Yang tadinya 4.000 per satuannya menjadi 7.000, tetapi dengan jumlah unit yang ditawarkan itu lebih sedikit, yaitu 500 unit roti saja. Lalu akan terbentuk titik equilibrium baru. Nah, di sini kita fokus pada garis yang biru itu, D2, permintaan yang sudah naik dan juga penawaran yang menurun. Nah, ini akan menghasilkan titik equilibrium yang kedua ya.
itu. Jika konsumen makin membutuhkan suatu barang, dalam kasus ini konsumen itu pada minat membeli roti, maka permintaannya kan naik, tapi barang itu kemudian menjadi langka dan penawarannya itu turun. Maka hal ini mengakibatkan harganya itu melonjak. Permintaan naik yang disertai dengan penawaran menurun akan mengakibatkan harga melonjak. Jadi, pandangan Ibnu Taimiyah tentang pasar adalah harga ini ditentukan oleh permintaan dan penawaran, bukan kezaliman pedagang. Kenaikan harga itu bukan otomatis karena kejahatan. Wah, pedagangnya jahat banget menimbun barang, bukan karena itu ya. Tapi bisa juga karena produksi yang turun ataupun permintaan yang naik. Nah, ada juga faktor harga yang berupa intensitas kebutuhan, kepercayaan, kelangkaan, dan juga diskon yang terjadi dalam pasar, menurut Ibnu Taimiyah. Lalu, menurut Ibnu Taimiyah, pemerintah tidak boleh mengatur secara berlebihan, tetapi boleh mengintervensi jika ada monopoli ataupun penimbunan, dan juga mendukung pasar secara kompetitif dan juga kebebasan usaha. Nah, di sini berdasarkan kurva-kurva yang sudah saya jelaskan tadi itu dapat kita simpulkan jika penawaran turun maka harga akan naik. Namun jika permintaan naik disertai dengan penawaran yang menurun itu akan mengakibatkan harga melonjak. Nah, yang kedua yaitu pasar dalam tokoh muslim yaitu Ibnu Khaldun. Dalam bukunya Al-Muqaddimah, Ilmu Hadun membagi barang menjadi dua barang, yaitu barang kebutuhan pokok berupa biji-bijian, makanan dasar, dan kebutuhan sehari-hari, dan yang kedua yaitu barang pelengkap ataupun masuk kategori barang mewah, yaitu berupa bumbu, buah mahal, barang non-esensial ataupun barang prestige. Kedua jenis barang ini punya mekanisme harga yang berbeda, apalagi antara kota besar dan kota kecil. Nah, harga kebutuhan pokok di kota besar dan di kota kecil itu berbeda karena di kota besar supply-nya besar sehingga akan menjadikan harganya murah karena penduduknya banyak. Setiap orang berusaha untuk memproduksi ataupun membeli lebih dari kebutuhan. Nah, hal ini akan menjadikan barang itu surplus, barang itu melimpah dan juga harganya turun. Contoh aja di kota besar ini tentang beras ya. Harga itu murah karena penduduknya banyak. Setiap orang itu berusaha memproduksi beras ataupun membeli lebih dari kebutuhan. Kalau istilah gampangnya itu menyetok gitu ya. Nah, hal ini akan membuat beras itu melimpah dan juga membuat harganya turun. Tetapi jika di kota kecil, suplainya itu sedikit, harganya mahal, penduduknya sedikit, dan memproduksinya juga sedikit. Masyarakat di kota kecil itu khawatir akan kehabisan beras. Oleh karena itu, pedagang berasnya itu menahan barangnya dan juga harganya menjadi naik. Ini menurut Ibnu Khaldun. Di sini kita akan melihat kurvanya. Kurva harga kebutuhan pokok di kota besar dan di kota kecil. Masih dengan menggunakan contoh beras tadi ya. Ini kita mendapatkan penawaran yang pertama di yang garis merah ini adalah kota kecil yang suplainya kecil sehingga harganya mahal. Bisa kita lihat bahwa harga per kilo beras yaitu 20.000 dengan jumlah yang ditawarkan adalah 2 ton. Nah, ini akan menghasilkan titik equilibrium A seperti dapat dilihat. Lalu garis yang biru ini adalah kota besar yang suplainya besar sehingga harganya menjadi lebih murah. Nah, ini di sini bisa kita lihat bahwa harga per kilo beras yaitu 15.000 dan juga jumlah yang ditawarkan yaitu 3 ton. Nah, perbedaan ini kan sangat kentara sekali ya antara 15.000 menjadi 20.000. 2 menjadi 3. Nah, itu adalah titik yang berbeda antara kota besar dan juga kota kecil. Penawaran yang berbeda antara kota besar dan kota kecil. Bisa dilihat titik yang biru akan menghasilkan titik equilibrium baru yaitu titik B. Di lain pihak, permintaan terhadap barang-barang pelengkap dan barang mewah akan meningkat seiring dengan berkembangnya kota dan berubah gaya hidupnya. Peningkatan disposable income akan meningkatkan marginal propensity to consume yang akan menciptakan permintaan baru atau peningkatan permintaan terhadap barang mewah yang mengakibatkan harga bawang merah mewah itu akan naik. Mari kita lihat kurvanya di slide selanjutnya. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang kurva naiknya permintaan terhadap barang mewah karena disposable income menyebabkan mahalnya harga bawang merah. Kenaikan disposable income ini adalah
pendapatan yang siap untuk dibelanjakan. Barang mewah makin mahal di kota besar karena banyak yang ingin membelinya. Kenaikan disposable income ini menyebabkan permintaan sepatu mewah. Di sini saya menggunakan contohnya sepatu mewah Aura Max dengan harga per unit itu bisa kita lihat di titik yang merah ini ya. Itu 60 juta dengan penawaran sebanyak 150 unit. Lalu, kenaikan disposable income menyebabkan permintaan sepatu merah ini meningkat, yang tadinya 150 menjadi 200 unit. Nah, hal ini juga akan menyebabkan kurva permintaan ini bergeser ke kanan. Bisa kita lihat di titik D1 dan juga D2 itu adalah kurva permintaan yang merah itu di titik awal yaitu 60 dengan penawaran 150 dan yang biru itu di titik yang sudah naik ya dengan permintaan yang naik tadi 200 unit. Nah, permintaan yang naik ini mengakibatkan harga jauh lebih mahal menjadi 80 juta. Nah, harga sepatu mewah Aura Max ini meningkat sebesar 20 juta. Dari 60 juta menjadi 80 juta yang disebabkan oleh daya beli konsumen. Peningkatan pendapatan yang siap untuk dibelanjakan itu langsung disalurkan ke pembelian barang superior seperti sepatu desainer ini tadi ya. Konsumen itu bersedia membayar lebih mahal dan juga hal ini disebabkan oleh scarcity atau kelangkaan. Karena sifatnya yang didesain secara khusus dan juga edisi terbatas, produsen tidak dapat merespon kenaikan permintaan secara cepat. Oleh karena itu, harga yang lebih tinggi justru meningkatkan daya tarik barang mewah sebagai simbol status sosial ataupun Veblen effect yang memperkuat kenaikan permintaan. Kombinasi antara permintaan yang melonjak dan penawaran yang terbatas atau kaku inelastis menyebabkan harga barang mewah Aura Max ini meningkat tajam, yang tadinya 60 menjadi 80 juta. Hal ini bisa kita lihat di kurva ini. Titik pertama yaitu D1 dengan titik equilibrium A, tapi karena naiknya permintaan yang menyebabkan naiknya harga, terjadi titik permintaan yang kedua yaitu D2 dengan penawaran dengan titik equilibrium di titik B. Baik, di sini saya akan menjelaskan kurva perbedaan harga kebutuhan pokok di padang pasir dan di kota besar karena pengaruh pajak. Harga kebutuhan pokok di padang pasir, biaya produksinya itu lebih rendah dibandingkan di kota. Hal ini berarti average variable cost di padang pasir tentunya lebih rendah daripada AFC di kota. Nah, hal ini bisa kita lihat dari garis yang berwarna hijau. Itu menunjukkan average variable cost yang di padang pasir, yang AFC 1 dan juga yang di kota besar, AFC 2. Hal ini mengakibatkan marginal cost di padang pasir ataupun MC1 lebih rendah juga dibandingkan marginal cost di kota yang biru ini ya. Seperti sudah kita ketahui, bagian kurva marginal cost yang terletak di atas kurva average variable cost ini adalah kurva penawaran yang berwarna biru dan juga merah itu adalah kurva penawaran. Karena itu dengan menarik kurva permintaan D, kita akan mendapatkan dua titik equilibrium, yaitu di titik A dengan harga 12.000, jumlah yang ditawarkan 5 kilo, dan juga titik equilibrium B dengan harga 15.000 dan juga jumlah yang ditawarkan yaitu 3,5 kilo. Lalu titik A merupakan perpotongan antara kurva penawaran S1 dengan kurva permintaan D, sedangkan titik B merupakan perpotongan antara kurva penawaran 2 dengan kurva permintaan. Harga di titik B ini jelas lebih tinggi daripada di titik A, karena di situ bisa kita lihat ya, 15.000 dan juga 12.000 itu lebih tinggi yang 15.000. Nah, hal ini dikarenakan pajak menjadikan biaya produksi lebih tinggi sehingga harga jual naik. Di padang pasir itu kan nggak ada pajaknya sehingga harganya lebih murah. Sedangkan garis yang biru itu di kota ada pajak berupa bea cukai, pungutan, sehingga harganya itu menjadi naik. Jadi pandangan Ibnu Khaldun tentang pasar, di bagian lain dalam bukunya itu beliau menjelaskan pengaruh naik dan turunnya penawaran terhadap harga. Jika harga antar kota dekat dan juga aman, barang itu mudah masuk sehingga harganya turun. Namun jika jauh atau tidak aman, barang akan sulit masuk lalu harganya menjadi naik.
Dan juga mekanisme supply and demand versi Ibnu Khaldun, yaitu ketika barang sedikit itu harganya naik, tapi ketika barangnya banyak itu harganya turun. Nah, pendapat Ibnu Khaldun tentang laba ini ada juga beberapa, yaitu laba yang wajar itu akan mengakibatkan perdagangan tumbuh, tapi laba yang terlalu kecil mengakibatkan pedagang itu tidak semangat. Dan juga laba yang terlalu besar itu membuat permintaan jatuh karena mahal banget dan membuat perdagangan lesu. Jadi laba menurut Ibnu Khaldun yang tepat adalah laba yang wajar, yang mana perdagangan bisa tumbuh secara sehat. Selanjutnya, saya mau menjelaskan bagian konsep harga dalam Islam. Dalam konsep ekonomi Islam, cara pengendalian harga ditentukan oleh penyebabnya. Bila penyebabnya adalah perubahan pada keinginan demand dan keinginan supply, maka mekanisme pengendalian dilakukan melalui market intervention. Sedangkan bila penyebabnya adalah distorsi terhadap keinginan demand dan keinginan supply, maka mekanisme pengendalian dilakukan melalui penghilangan distorsi, termasuk penentuan price intervention untuk pengembalian harga pada keadaan sebelum distorsi. Selanjutnya, dalam ilmu ekonomi, konsep pembentukan harga alami terjadi pada titik equilibrium. Titik equilibrium itu terjadi antara perpotongan kurva penawaran dan permintaan. Kurva permintaan itu yaitu kuantitas yang diminta oleh konsumen, dan kurva penawaran itu adalah kuantitas yang diberi oleh produsen. Selanjutnya, hal ini bisa dilihat dari hadis Rasulullah SAW, di mana pada saat itu harga melonjak. Pada masa sahabat berkata, "Wahai Rasulullah, tentukan harga untuk kami." Rasulullah menjawab, "Sesungguhnya hanya Allah lah yang menentukan harga, yang mencabut, yang membentang, dan yang memberi rezeki. Saya sungguh berharap dapat bertemu Allah dalam keadaan tidak seorang pun dari kalian yang menuntut kepadaku karena kezaliman dalam darah dan harga." Maka dari itu, harga itu tidak boleh ditentukan oleh pemerintah, karena ketentuan harga tergantung pada hukum permintaan dan penawaran. Tapi, ekonomi Islam masih memberikan peluang pada kondisi tertentu untuk melakukan intervensi harga, bila para pedagang melakukan monopoli dan kecurangan yang menekankan dan kerugian konsumen. Kebolehan price intervention ini ada 3. Yang pertama, menyangkut kepentingan masyarakat. 2, bila tidak dilakukan price intervention, maka penjual dapat menaikkan harga dengan cara ikhtikar. 3, pembeli biasanya mewakili masyarakat yang lebih luas. Bagi Ibnu Taimiyah, price intervention ini dapat dibedakan menjadi 2, yaitu price intervention yang zalim dan price intervention yang adil. Price yang zalim itu apabila harga itu tinggi ditetapkan di bawah harga pasar, di bawah titik equilibrium, dan price intervention yang adil itu apabila tidak menimbulkan aniaya atau kerugian untuk produsen dan konsumen. Harga yang adil menurut Ibnu Taimiyah adalah nilai harga di mana orang-orang menjual barangnya dan diterima secara umum sebagai hal yang sepadan dengan barang yang dijual ataupun barang-barang yang sejenis lainnya di tempat dan waktu berbeda. Ibnu Taimiyah menentang adanya praktek monopoli kebutuhan manusia. Jika ada sekelompok manusia yang melakukan monopoli, wajib bagi pemerintah untuk melakukan regulasi
atau pengaturan terhadap harga. Kesimpulannya, konsep harga menurut Islam dikembalikan kepada kondisi pasar dengan syarat tidak terjadi kecurangan. Selanjutnya, intervensi pemerintah dalam intervensi harga. Intervensi langsung itu ini dilakukan melalui jumlah barang yang ditawarkan. Bentuk intervensi pemerintah dalam ekonomi mikro adalah kontrol harga. Tujuan kontrol harga adalah untuk melindungi konsumen dan produsen. Bentuk kontrol harga yang paling umum digunakan adalah penetapan harga dasar atau floor price dan harga maksimum yaitu clearing price. Berupa intervensi langsung sendiri itu digambarkan bergeser naiknya harga di Madinah digambarkan dengan bergesernya kurva penawaran ke kiri dan sehingga harga itu naik. Dengan masuknya barang-barang impor dari Mesir, kurva penawaran kembali bergeser ke kanan, yaitu pada tingkat semula. Namun demikian, rendahnya daya beli kaum muslimin saat itu memaksa Umar radhiyallahu anhu mengeluarkan sejenis cek yang dibagikan kepada mereka yang berhak. Selanjutnya kita sebelum masuk ke pembahasan apa itu clearing price dan floor price, kita lihat kurva ini terlebih dahulu. Nah, kan harga pasar itu kan terjadi antara kesepakatan antara penjual dan pembeli, maka dalam praktek harga itu bisa saja harganya itu di bawah harga pasar dan ada juga di atas harga pasar. Maka di sini kan harga pasarnya, titik equilibriumnya. Nah, maka titik ini dinamai penjual dan pembeli marginal karena transaksinya sesuai harga yang berlaku di pasar. Nah, terus di sini ada titik di mana titik itu berada di kurva permintaan dan kurva permintaan itu kan sama dengan pembeli, maka titik ini pembeli di atas harga pasar, maka titik ini dinamai pembeli super marginal karena berani membeli produk dengan harga tertinggi atau di atas harga pasar. Selanjutnya di sini ada titik di mana titik itu berada di kurva penawaran. Nah, kurva penawaran kan sama dengan penjual, maka penjual yang menjual produknya itu di atas harga pasar. Maka titik ini dinamai titik penjual submarginal. Hanya berani menjual produknya di atas harga pasar. Selanjutnya di sini ada titik yang pada kurva penawaran juga, berarti kan penjual yang menjual barangnya itu di bawah harga pasar. Maka titik ini dinamai penjual super marginal, berani ambil resiko untuk menjual produknya di bawah harga pasar. Selanjutnya di sini ada titik yang berada di kurva permintaan. Permintaan itu kan pembeli, berarti pembeli yang harganya di bawah harga pasar. Maka titik ini disebut dengan pembeli submarginal, hanya mampu membeli produk jika harganya di bawah harga pasar. Selanjutnya masuk ke clearing price. Clearing price itu adalah harga yang ditetapkan oleh pemerintah dan itu merupakan patokan tertinggi diperoleh. Kebijakan ini untuk mengontrol tingkat harga suatu barang agar tidak terlalu tinggi, agar barang itu tetap masih dapat terjangkau oleh masyarakat. Hanya kurva clearing price.
harga tertinggi itu kan untuk melindungi konsumen. Kenapa? Pada kondisi pemerintah mengeluarkan harga tertinggi itu kan kondisi barangnya sangat sedikit. Berarti banyak yang permintaannya. Akibat barang itu sedikit atau langka, maka produsen bisa saja memainkan harganya sehingga konsumen itu keberatan untuk membelinya. Nah, posisi harga tertinggi ini berada di bawah harga pasar. Karena untuk melindungi konsumen, biar konsumen itu membeli produknya. Karena kan Minimpress itu untuk melindungi konsumen karena kondisi pasar itu jumlah barangnya sedikit. Terus mula-mula kan jumlahnya ada di VE dengan harga pasar. Nah, dengan harga tertinggi itu harga tertinggi itu kan harganya di bawah harga pasar. Maka pembelinya itu banyak. Terus penjualnya menurun ke sini. Karena kan harganya di bawah harga pasar, penjual itu sedikit. Terus titik ini itu dinamakan shorted, kelebihan barang. Misalnya masuk ke contoh. Ya, mula-mula kan harga pasarnya kita tetapkan 8.000 dengan jumlah 10 dan tarik menjadi titik equilibrium. Ya, harga pasarnya. Dan dana pemerintah itu menerapkan kebijakan Minimpress dengan harga tertingginya itu 7.000, maka pembelinya banyak 15 dan penjualnya sedikit menjadi 5. Nah, dalam titik ini dan ini itu kan shorted, kelebihan permintaan, maka permintaannya itu 15 kurangi 5 sama dengan 10. Maka kelebihan permintaan itu berarti kekurangan barang. Kan banyak yang beli, barangnya tidak ada. Karena kan penjualnya sedikit. Maka penjual itu boleh merendahkan harganya, tapi tidak boleh terlalu rendah ke bawah harga pasar. Maka penjual itu boleh, sini namanya black market, pasar gelap. Pasar gelap ini tidak boleh dilakukan, tapi kenyataannya pada melakukan. Terus dalam black market ini 7.500 kan harganya. Terus dalam ini masih ada pembeli karena kan banyak permintaan itu dan barangnya sedikit, maka penjualnya banyak tambah dan pembelinya juga masih ada. Nah, garis ini yang dinamakan Minimpress. Berupa kenaikan consumer surplus akibat Minimpress itu digambarkan pada grafik oleh segi 4A, sedangkan hilangnya customer surplus yang tidak dinikmati oleh siapapun itu digambarkan oleh segi 3B. Jadi secara neto kenaikan customer surplus itu buka tutup kurung A min B. Selanjutnya, bahwa penurunan produsen surplus akibat Minimpress itu digambarkan oleh segitiga
A dan ditambah oleh segitiga C. Jadi, kenaikan total konsumen surplus itu min buka kurung A tambah C tutup kurung. Selanjutnya, kurva pengaruh Gini-Pes terhadap consumer dan produsen. Nah, adanya Gini-Pes ini menyebabkan terjadinya transfer surplus dari produsen ke konsumen. Hal ini menunjukkan adanya pihak yang terzolimi, maka total penurunan surplus yang tidak dinikmati oleh siapapun adalah sebesar B kurang C. Nah, dalam matematik dirumuskan sebagai A kurangi B kurangi A tambah C sama dengan A kurangi B kurangi A kurangi C sama dengan min B min C. Selanjutnya, Propres itu ada kebijakan penetapan harga terendah bertujuan agar harga suatu barang itu terlalu rendah. Harga eceran terendah yang ditetapkan oleh pemerintah terhadap suatu barang yang disebabkan oleh melimpahnya penawaran barang tersebut di pasar. Maka kebijakan harga terendah akan efektif melindungi produsen agar tidak ada penjual barang dengan harga jauh di bawah harga pasar. Kurva Propres. Nah, harga terendah itu bukan berarti harganya pasar di bawah harga pasar, tapi di atas harga pasar. Kenapa? Karena kan harga terendah ini untuk melindungi produsen, penjual. Maka harganya itu di atas harga pasar agar penjualnya itu dapat keuntungan banyak. Maka tapi kan mula-mula kan di sini ya di VE kan harganya harga pasar, di sini harga pasarnya. Terus pemerintah kan menentukan Propres, maka harganya itu rendah, harga terendahnya di atas harga pasar. Maka penjualnya itu merasa banyak keuntungan, maka penjualnya banyak dan dividualkan penjualnya dengan harga pasar dan pembelinya itu bergeser ke kiri karena kan harganya lebih besar menurut konsumen. Maka di sini antara titik ini dan titik ini itu dinamai surplus. Nah, di sini ada garis Propres. Contohnya itu kan seperti tadi ya, harga pasarnya kita tetapkan 8.000 dengan jumlah 5. Nah, di sini titik equilibriumnya harga pasarnya. Terus pemerintah akan menetapkan harga terendahnya itu 9.000. 9.000 dengan penjualnya itu banyak 7.000 dan pembelinya itu 3.000. Nah, antara ini dan ini itu ke kiri karena kan harganya lebih besar menurut konsumen. Maka di sini antara titik ini dan titik ini itu dinamai surplus. Nah, di sini ada garis Propres. Contohnya itu kan seperti tadi ya, harga pasarnya kita tetapkan 8.000 dengan jumlah 5. Nah, di sini titik equilibriumnya harga pasarnya. Terus
pemerintah kan menetapkan harga terendahnya itu 9.000 dengan penjualnya itu banyak 7.000 dan pembelinya itu 3.000. Nah, antara ini dan ini itu dinamakan surplus. Surplusnya itu ada 4. Nah, kan berarti ini kan kebanyakan barang di pasar itu karena kan pembelinya sedikit. Maka 4 ini akan dibeli oleh pemerintah melalui Bulog dan disalurkan ke masyarakat miskin. Nah, ini selanjutnya kurva kenaikan produser surplus akibat Proples. Dengan adanya Proples ini, produser surplus bertambah sebesar segi 4D, sedangkan hilangnya produser surplus yang tidak dinikmati oleh siapapun digambarkan oleh segi 3C. Jadi secara neto, produser surplus itu buka kurung D kurangi C tutup kurung. Akhirnya kurva penurunan surplus akibat Proples itu digambarkan dengan sebesar D dan itu dinikmati oleh produsen dan B itu tidak segitiga B itu tidak dinikmati oleh siapapun sehingga penurunan neto surplus konsumen surplus itu min buka tutup D kurangi ditambah B tutup. Selanjutnya kurva pengaruh Proples terhadap konsumen dan produsen surplus itu digambarkan dengan C min C dan min B, maka total penurunannya adalah buka kurung B tambah C tutup kurung. Dalam matematik digambarkan buka kurung D kurangi C dikurangi buka kurung D tambah B tutup kurung sama dengan D kurangi C kurangi B kurangi B sama dengan min C min B. Selanjutnya intervensi harga Islami. Dalam ekonomi Islam tidak dikenal sikap menjual. Sikap siapapun boleh berbisnis tanpa peduli apakah itu salah satu penjual atau monopoli ada penjual lain. Jadi monopoli itu sah-sah saja, namun siapapun tidak boleh melakukan ihtikar, yaitu mengambil keuntungan di atas keuntungan normal dengan cara menjual lebih sedikit barang untuk harga yang lebih tinggi. Selanjutnya, pemerintah dapat melakukan intervensi pasar hanya apabila keadaan keseimbangan itu diganggu. Intervensi dapat berupa intervensi dapat ada contoh yang mengganggu keadaan keseimbangan adalah adanya pelaku monopoli. Nah, ini berupa intervensi harga. Di mana kita punya kurva MR, marginal revenue, dan MC, marginal cost, dan kurva demand. Sebelumnya, pada perusahaan kompetitif, maksimalisasi keuntungan ini terjadi antara perpotongan kurva MR dan kurva MC. Itu disebabkan karena demand.
Demand itu kan sama dengan kurva ME ya. Untuk perusahaan kompetitif, namun dalam perusahaan monopoli itu tidak sama. Perusahaan monopoli itu menetapkan harga itu pertama kita cari perpotongan antara MR, MF dan MC. MC sama pada perusahaan kompetitif tadi. Di titik ini kemudian kita tarik garis lurus ke atas dan menuju ke demand. Maka di sini itu harusnya ada titik, sini ada titik. Di titik inilah harga ditetapkan oleh perusahaan monopoli. Maka dari harga ini kita dapatkan kuantitas maksimal yang akan diproduksi perusahaan monopoli. Ya kan? Ini tadi kan titik perusahaan kompetitif dan di sini titik perusahaan monopoli.